saya mulai, izinkanlah saya membacakan sebuah pantun. Beli permen rasa mangga, dibagi-bagi ke tetangga. Sebelum memulai pidato saya, mari awali bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Afsus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan juri yang saya hormati dan panitia acara yang saya hormati pula, serta penonton maupun pendengar rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehat kepada kita semua walaupun dalam situasi pandemi seperti ini. Tak lupa, salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato berjudul Merubah Mindset dalam Dunia Pendidikan Zaman Sekarang. Penonton maupun pendengar dimanapun kalian berada, pendidikan merupakan peningkatan kualitas diri dari satu level ke level yang lebih tinggi. Akan tetapi, masih banyak orang yang belum mengerti akan pentingnya pendidikan, terutama para remaja. Hal ini tidak bisa kita biarkan, sebab para remaja khususnya merupakan parameter majunya bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Bahkan, para pendahulu kita, para pejuang pendidikan Indonesia sudah memahami dan mengerti akan pentingnya pendidikan ini. Ki Hajar Dewantoro contohnya, beliau merupakan bapak pendidikan di Indonesia. Beliau berkontribusi besar dalam membawa bangsa kita menjadi bangsa yang terpelajar. Bahkan Ki Hajar Dewantoro merupakan pendiri dari Taman Siswa. Hebat banget kan? Di zaman segitu sudah terfikirkan bagaimana ya nanti nasib bangsa Indonesia jika tidak dibarengi dengan pendidikan. R.A. Kartini, beliau merupakan pejuang yang berusaha penuh untuk menyamaratakan hak antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal pendidikan. Beliau mengajarkan membaca dan menulis kepada perempuan dari anak-anak hingga dewasa. Dan sekarang pengorbanannya itu terbayarkan. Sudah tidak ada lagi perbedaan hak berpendidikan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Lalu, bagaimana ya caranya agar kita bisa mendapatkan pendidikan secara baik? Yang pertama, niat. Dalam hal ini, komponen utamanya adalah niat. Jika dari awal sudah tidak punya niat, jika dari awal ogah-ogahan, malas-malasan, akhirnya juga akan sia-sia kan? Lagi pula, di luar sana banyak yang ingin mengenyam pendidikan, banyak yang ingin bersekolah. Kalian-kalian yang bisa bersekolah harus bisa memanfaatkan kesempatan itu. Yang kedua, mintalah ridho dari orang tua. Ingat, ridho orang tua adalah ridho Allah juga. Mau jadi apapun kalian, jadi dokter, TNI, polisi, atau apapun itu, jika tanpa ridho orang tua, maka Allah juga tidak akan ridho. Jadi, ridho orang tua itu sangat penting. Yang ketiga, kita juga harus memahami bahwa pendidikan itu bukan hanya melulu pendidikan di sekolah, melainkan juga pendidikan karakter. Ada 5 karakter dasar yang harus kita punya, antara lain religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa mendapat pelajaran loh. Contohnya, ketika kita sedang berjalan-jalan, lalu bertemu nenek yang ingin menyeberang. Kemudian ditolong oleh seorang pengguna jalan. Dalam hal ini, kita bisa mengerti dong arti dari tolong-menolong. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam hal sederhana saja, kita bisa mempelajari sesuatu.
penonton maupun pendengar yang insya Allah berbahagia. Terkadang memang ada rasa malas yang menjalar di tubuh kita. Terkadang terpikir, nanti saja, besok saja. Buang pikiran itu sekarang. Dunia boleh terkungkung dalam pandemi, tapi mimpi tak boleh dibiarkan mati. Hidup ini terus berjalan, teman-teman. Tidak mungkin kan kita hanya mengandalkan nasib dan takdir saja. Jadilah lilin yang menerangi kegelapan. Jadilah diri sendiri yang selalu membawa harapan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan dan perjuangan dari orang tua kita. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan seperti ini. Dicoba tak mengapa, daripada mengapa tak dicoba. Lagi pula, lebih baik gagal daripada tak pernah mencoba sama sekali. Penonton maupun pendengar, dimanapun kalian berada. Sekali lagi saya ingin mengajak kalian semua, terutama para remaja, untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dimulai dari diri kita sendiri. Maka dari itu, rajin dan bersemangatlah dalam belajar. Ingat, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Dibuka dengan pantun, tidak afdal jika tidak ditutup dengan pantun. Mbok Parmi pergi ke Padang, pulang-pulang bawa rendang. Pidato saya dibuka dengan senang, semoga saya bisa menang. Pergi ke Gunung Kerinci, tidak mandi 3 hari. Pidato saya berakhir di sini. Jangan rindu, jangan bersedih hati. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Adisti Najila Hanifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.